Universitas Terbuka. Perkenalkan, saya Sela, saya dari UT Palangkaraya, NIM 0511881132, Prodi D4 Kearsipan. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari tutor dengan mata kuliah pengembangan organisasi. Pertanyaannya adalah, mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong organisasi tersebut melakukan perubahan? Jelaskan. Jawabannya, organisasi perlu melakukan perubahan karena mendorong peningkatan efisiensi adaptasi terhadap tantangan baru dan peningkatan kapasitas kinerja karyawan. Ada beberapa faktor yang mendorong organisasi untuk melakukan perubahan. Yang pertama, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi menciptakan peluang baru dan menantang organisasi mengadopsi teknologi baru dan untuk meningkatkan efisiensi daya saing. Dan yang kedua, persaingan. Persaingan yang ketat memerlukan organisasi untuk melakukan perubahan tetap kompetitif. Dan yang ketiga, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan yaitu perubahan dari pemerintah maupun peraturan memerlukan organisasi untuk beradaptasi dan berubah. Dan selanjutnya, perubahan ekonomi dan perubahan sosial. Karena ekonomi yang berubah-ubah dan ketidakpastian, maka perubahan organisasi ini dapat mendorong untuk beradaptasi dan perubahan sosial mendorong untuk mengubah strategi SDM. Pertanyaan yang kedua yaitu, model diagnosis yang mana yang cocok digunakan untuk organisasi tersebut sebagai dasar untuk melakukan perubahan? Model diagnosis yang cocok untuk menjadi dasar melakukan perubahan yaitu model pendekatan diagnosis yang sistematik. Karena perubahan tersebut terjadi, organisasi berada pada kondisi ketidakseimbangan atau mengalami suatu masalah. Karena diagnosis yang dinyatakan sebagai suatu cara untuk menemukan persoalan dan secara sementara mencarikan jalan keluarnya meliputi proses yang terjadi dalam pengelolaan organisasi. Pertanyaan yang ketiga yaitu, model pengelolaan perubahan apa yang paling cocok digunakan? Model pengelolaan perubahan yang paling cocok digunakan yaitu, yang pertama, kerangka kerja. Gunanya supaya perubahan tidak acak dan dapat dikelola dengan baik. Dan yang kedua, metodologi, gunanya untuk menawarkan cara-cara tertentu untuk mengatasi tantangan dalam proses seperti komunikasi maupun implementasi. Dan yang ketiga, manfaat, gunanya untuk membantu organisasi untuk mempersiapkan perubahan dan memastikan perubahan tersebut bertahan. Artinya, model perubahan adalah alat yang penting bagi organisasi yang ingin melakukan perubahan yang signifikan. Model ini memberikan panduan yang jelas dan sistematis untuk membantu organisasi dalam mempersiapkan, mengelola, dan mempertahankan perubahan.